Shalom, Rehoboth Church dimanapun Anda berada saat ini. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu semua dalam ibadah tengah minggu di kesempatan yang indah ini. Mari sama-sama saya ajak kita semua saat ini untuk mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita hampiri Bapa di surga dengan menyanyikan pujian penyembahan kita. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kembali katakan, Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kau Allah yang setia, Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya.
Hanya di dalam naungan-Mu jiwa kami aman dan tenang Tuhan. Kami mau layani Engkau sepanjang hidup kami. Menghabiskan sisa hidup kami untuk terus ada dalam hadirat-Mu. Ku habiskan hidupku melayani-Mu, roh juga jiwaku semua milik-Mu. Setia sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Ku lihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktu. Ku habiskan hidupku melayani-Mu, roh juga jiwaku semua milik-Mu. Setia sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Ku lihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktuku. Mari serahkan dirimu kepada Tuhan. Ku serahkan sisa waktuku untuk layani-Mu. Semua yang ku ingini dan yang ku hargai, ku singkirkan, tak berharga lagi di hati, di pikiranku, di rencanaku hanya ada Engkau selalu. Ku habiskan hidupku melayani-Mu, roh juga jiwaku semua milik-Mu. Setia sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Ku lihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktu. Ku habiskan hidupku melayani-Mu, roh juga jiwaku semua milik-Mu. Setia sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Ku lihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktu. Ku habiskan hidupku melayani-Mu, roh juga jiwaku semua milik-Mu. Setia sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Ku lihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktuku. Ku lihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktuku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Betapa kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati dan kami menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Belum lama ini kita memasuki tahun 2024. Tentu biasanya ketika kita berada di ujung tahun, kalau tahun kemarin 2023 lalu ingin memasuki tahun 2024, biasanya kita punya harapan-harapan baru di dalam diri kita, di dalam setiap mimpi kita, bahkan mungkin di dalam doa kita punya harapan-harapan yang baru. Apa yang akan saya ubah di tahun selanjutnya? Apa yang akan saya ubah di tahun 2024 ini? Dan itu tentu sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Tetapi saya pikir tidak terlambat jika saya menyampaikan pesan pada hari ini tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Di tahun yang baru ini, di tahun 2024 yang telah kita masuki beberapa hari, saya percaya bahwa Tuhan pun ingin mempersiapkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Biasanya kalau ketika acara-acara tahun baru, kita mungkin ya istilahnya make a wish atau punya harapan-harapan, nggak perlu dikasih tahu kepada siapa-siapa. Tentu kita berbicara dengan diri kita sendiri dan kita berkomitmen di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Tuhan, aku harus lebih baik lagi. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Bukan sekedar hal-hal jasmani yang kita persiapkan, tetapi hal batiniah pun menjadi sebuah pergumulan di dalam diri kita masing-masing. Ada sebuah ayat yang bisa mengantar kita untuk membantu kita memikirkan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi hari demi hari. Bagaimana kita bisa menjalani tahun 2024 dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini, saya beberapa kali mendengar ayat ini sering digunakan untuk sesuatu yang sederhana, untuk sesuatu yang kalau misalnya seseorang mungkin baru putus cinta, lalu dia berusaha untuk move on, dia bilang, ya yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Itu mungkin bisa dijadikan sebuah bercandaan bagi sebagian orang. Atau bahkan mungkin misalnya seseorang yang sudah mencapai satu titik tertentu, dia punya kebiasaan yang buruk sebelum-sebelumnya, dan kemudian dia satu hari dia mencapai sesuatu yang baik, misalnya biasanya dia ngerokok, dia suka ngerokok, lalu kemudian hari ini dia tidak ngerokok, wah dia dengan senangnya berkata bahwa yes, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang, yang baru sudah dijalani. Ini adalah ungkapan-ungkapan sederhana yang digunakan dengan menggunakan istilah tersebut, dengan menggunakan ayat tersebut. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa 2 Korintus 5 ayat 7 itu lebih dalam maknanya daripada apa yang sekedar saya sampaikan tadi. Di dalam kata siapa yang ada di dalam Kristus, di dalam ayat tersebut, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini tentunya bukan bermaksud untuk mewakili hal-hal yang sederhana yang saya sampaikan tadi. Ayat ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan memiliki makna yang sangat dalam untuk membawa kita kepada kehidupan yang baru. Untuk membawa kita kepada kehidupan yang sampai kepada hidup yang kekal. Untuk membawa kita kepada apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, maka kita tahu bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah seorang ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di awal saya katakan bahwa banyak orang punya harapan untuk sesuatu yang baik. Banyak orang punya harapan untuk sesuatu yang baru. Apalagi tahun-tahun baru, biasanya banyak orang punya harapan-harapan baru. Saya mengistilahkan ini dengan istilah riset kehidupan.
Ketika saya atau seseorang punya harapan-harapan baru, maka dia sedang melakukan riset terhadap harapan-harapan lama, terhadap kehidupan lamanya. Sehingga dengan harapan yang baru, dia bisa melakukan hal yang lebih baik. Kata riset tentunya berarti set ulang. Berarti melakukan set ulang terhadap kehidupannya. Melakukan set ulang terhadap kehidupan lamanya. Melakukan set ulang kembali terhadap apa yang belum dicapainya di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dia melakukan riset kehidupan, riset di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Saya berharap hal ini bukan hanya sekedar euforia yang kita miliki ketika kita memasuki tahun yang baru. Tentu Tuhan tidak berharap bahwa kita melakukan riset kehidupan itu hanya di waktu-waktu tertentu, hanya ketika kita masuk tahun baru. Pasti Tuhan ingin agar kita melakukan riset kehidupan kita, melakukan set ulang apa yang belum kita capai, terlebih apa yang belum sesuai dengan kehendak Allah, itu setiap waktu. Maka tidak heran jika di mimbar-mimbar gereja selalu digaungkan, ayo kita berdoa, kita lakukan introspeksi diri, setiap malam kita introspeksi diri apa yang sudah kulakukan di sepanjang hari. Masih adakah nilai merah di dalam raport kehidupanku di hari ini? Kalau ada, maka saya akan lakukan remedial. Maka saya akan lakukan set ulang setiap perilaku, setiap kebiasaan yang masih merah di hadapan Allah. Bagi saya itu adalah sebuah riset kehidupan. Ayat ini mau mengantar kita untuk mengatakan lebih dalam lagi. Kita bisa melakukan riset kehidupan jika kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa mereka yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang lama itu? Apa yang baru itu? Di dalam kata yang lama, kata lama di sini secara literal dituliskan dengan kata arkaios, yang artinya adalah bahwa sesuatu yang telah ada sejak dari mulanya, sejak dari masa kuno, original. Kondisi manusia, kondisi seseorang sejak pada mulanya. Kita tahu jika kita melihat kisah dalam Alkitab, ini mengacu kepada Adam, mengacu kepada kehidupan Adam. Tidak heran jika di dalam Alkitab juga sering digaungkan, sering dikatakan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali, seseorang harus menjadi manusia yang baru, seseorang harus meninggalkan kehidupan lamanya. Dikatakan juga supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Segala sesuatu yang mengacu kepada kehidupan yang baru. Tentu hal ini bukan bicara tentang hal jasmania. Hal ini pasti berbicara tentang hal batiniah. Hal ini tentu berbicara tentang karakter ilahi, di mana seseorang harus meninggalkan manusia lamanya dengan seluruh filosofi-filosofi hidup yang lama. Kalau kita mengacu kepada Adam, kepada manusia Adam, tentu kita tahu bahwa Adam ketika jatuh ke dalam dosa, dia membawa seluruh filosofi kehidupan yang lama. Seluruh filosofi hidup manusia secara duniawi. Kenapa saya katakan secara duniawi? Alkitab yang mengatakan ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak bisa lagi memiliki kesempurnaan seperti yang Allah kehendaki. Manusia melakukan sesuatu secara luncas, secara tidak tepat, secara meleset. Itulah yang dimaksudkan dengan dosa. Dan itulah yang dibawa oleh Adam. Perilaku, pikiran, kehendak, filosofi-filosofi yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini disebut dengan dosa. Luncas, meleset. Dan itu akhirnya menjadi sebuah filosofi-filosofi dunia. Ketika Adam kedua belum muncul, yaitu Yesus Kristus, Adam menurunkan filosofi-filosofi hidup yang tidak tepat di hadapan Bapa. Tidak jahat.
Adam tidak membuat filosofi-filosofi itu tidak membuat seseorang langsung menjadi orang-orang yang amoral. Bahkan sebenarnya bisa saja pada akhirnya orang-orang bisa menjadi orang yang amoral, bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi pencuri dan sebagainya. Tetapi pada awalnya tidak seperti itu. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam tidak langsung membunuh istrinya. Adam tidak langsung menyakiti orang-orang di sekitarnya. Tetapi kenapa Adam dikatakan berdosa? Karena Adam tidak memiliki ketepatan seperti apa yang Allah kehendaki. Dan itu terus terbawa sampai akhirnya ritme kehidupan manusia, keturunan-keturunan Adam, manusia yang hidup sebelum Kristus ada, semua masuk di dalam ranah standar-standar dunia. Standar baik-baik saja, standar tidak melakukan kesalahan, tidak menyakiti orang lain, betul, tetapi tidak masuk ke dalam standar kesempurnaan, di mana yang Allah kehendaki adalah tepat sempurna seperti apa yang Allah kehendaki. Dan itu yang terus digaungkan. Itulah mengapa Alkitab mengatakan itu adalah manusia lama. Itu adalah kehidupan lama. Itu adalah ciptaan yang lama. Maka di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan yang lama sudah berlalu. Mengapa dikatakan yang lama sudah berlalu? Karena Kristus telah datang. Kristus membawa kehidupan yang baru. Kristus membawa filosofi-filosofi yang baru. Manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Dan dia membuktikan melalui hidupnya. Tuhan Yesus membuktikan di dalam kehidupannya bahwa ia bisa sempurna seperti apa yang Bapa kehendaki. Dia tidak melakukan dosa. Tuhan Yesus tidak bercacat celah di dalam perilaku hidupnya. Bukan karena keilahiannya, tetapi ketika ia menjadi manusia pun, dia berjuang untuk sempurna di hadapan Bapa. Dan itulah yang seharusnya menjadi spirit kita di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini. Itulah yang seharusnya menjadi spirit kita, mengikuti teladan Kristus. Bagaimana dengan semaksimal mungkin kita berusaha untuk hidup tidak bercacat celah di hadapan Bapa. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia memperlengkapi kita. Tentu Allah Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa-kuasa ilahi. Tetapi itu bukan berarti kita melakukan perubahan, kita menjadi ciptaan baru secara mistis. Tuhan Yesus saja memberikan contoh kepada kita secara natural. Dia menjalani kehidupan sebagai manusia secara natural. Dan ini yang diharapkan dari kita. Kita mengalami perubahan-perubahan itu tentu dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Bapa, dan dengan meneladani Yesus Kristus. Tools sudah diberikan kepada kita. Tetapi kitalah yang harus berjuang untuk men-set ulang kehidupan kita. Kitalah yang harus berjuang untuk terus mengenakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan ini. Memang kehidupan Tuhan Yesus beribu tahun yang lalu tentu berbeda dengan cara hidup kita saat ini. Pada waktu itu tidak ada sosial media tentunya. Hari ini mungkin tidak bisa lepas dari sosial media. Berbeda, tetapi spiritnya tidak bisa berbeda. Spirit untuk menyenangkan hati Bapa itu tidak boleh berbeda. Spirit untuk mengikuti kehendak Bapa dan melawan arus dunia itu tidak boleh berbeda. Tidak ada alasan bagi kita, Tuhan Yesus hidup di tahun-tahun yang mungkin tidak sekompleks sekarang. Kita hidup di kehidupan yang cukup kompleks menurut saya. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan, karena setiap orang pasti ditempatkan Bapa di tempat yang tepat. Dan inilah yang harus kita bawa di dalam kehidupan kita di tahun 2024. Menjalani kehidupan dengan spirit Kristus, dengan teladan Kristus, bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang adalah Kristus datang dengan seluruh spirit, dengan seluruh ketaatannya, dengan seluruh keteladanannya, datang untuk menjadi jembatan bagi kita berjumpa dengan Bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia
untuk menjadi juru selamat, ya betul. Untuk menjadi juru selamat dengan apa? Dengan seluruh teladan yang dimilikinya. Dia membuka jalan bagi kita agar darahnya bisa membuat kita punya jalan sampai kepada Bapa. Tapi kita tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa hanya dengan duduk di rumah, kita tenang-tenang saja, sudah menjadi orang Kristen, oh tenang saja, ada Tuhan Yesus Juru Selamat, saya pasti selamat, tanpa melakukan apapun. Hal ini adalah perbuatan yang menipu diri sendiri. Kita rajin mendengar firman, kita rajin berbicara tentang Tuhan mungkin, kita rajin berdiskusi tentang Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki, sama saja kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan tentunya bukan ini yang diharapkan oleh Tuhan. Di tahun 2024, Tuhan tentu mau kita berubah. Tuhan tentu mau kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan di dalam Kristus. Tentu syarat utamanya kita harus ada di dalam Kristus terlebih dahulu. Kita harus menerima Dia memerintah di dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan Tuhan Yesus untuk menjadi teladan hidup kita. Kita harus mempersilahkan Roh Kudus mengubah kita. Roh Kudus menegur kita ketika kita salah. Bapa menegur kita dengan firman-Nya. Allah Roh Kudus menegur kita ketika kita membaca firman. Kita ditegur dan kita harus mau memberikan daging ini untuk berubah. Terkadang yang mudah itu ketika sudah masuk ke dalam pikiran, tetapi ketika ingin melakukannya, kita memiliki kendala. Kendalanya apa? Tidak mau meninggalkan kehidupan lama. Kita asik dengan apa yang menyenangkan daging kita. Kita asik dengan pola-pola lama yang membuat kita senang, membuat daging kita senang. Tapi sesungguhnya hal itu tidak menyenangkan hati Bapa. Inilah yang Allah ingin kita ubah. Allah ingin kita set ulang mindset kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 6. Maaf tadi ayat 17 bukan ayat 7. Dan ini 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa terkadang ada fase di mana pengikut Kristus memahami Kristus secara salah. Di sini dikatakan mereka menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Salah satu ukuran manusia yang salah dalam memahami Kristus adalah ketika kita hanya mengharapkan berkat-Nya saja. Kalau kita lihat di dalam kisah di Alkitab, bahwa banyak orang ikut Kristus karena mereka melihat mukjizat. Karena mereka sudah makan melalui mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak memandang pribadi Kristus. Mereka tidak memberikan dirinya tertuju kepada pribadi Kristus. Bukankah hal itu pun yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Terkadang kita datang kepada Tuhan berdoa karena kita ada masalah. Kita ingin masalah kita selesai, tetapi kita tidak melihat di balik masalah itu apa yang Allah kehendaki. Padahal Allah ingin bahwa ketika ada masalah, Tuhan Yesuslah yang kita pandang. Allah Bapa lah yang kita pandang. Bukan hanya sekedar solusi dari masalah tersebut. Mungkin masalahnya tidak kunjung selesai, tetapi karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Karakter kita diubahkan karena kita dengar-dengaran untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Dan itu jauh lebih baik. Bagi saya, itu adalah proses kita set ulang kehidupan kita. Yang tadinya kita keras kepala, yang tadinya kita mudah tersinggung, yang tadinya kita tidak sabaran, Tuhan mau proses kita. Ketika kita memberi diri kita untuk diproses, Tuhan pasti izinkan banyak masalah terjadi. Banyak hal-hal yang membuat kita semakin tidak betah di bumi ini. Dan itu adalah proses yang Tuhan lakukan untuk meriset kehidupan kita. Tuhan punya andil di dalam perubahan hidup kita, tentu.
tetapi kita pun punya andil. Perubahan karakter seseorang itu bukan hanya sekedar campur tangan Tuhan, tetapi kerjasama dari apa yang Tuhan sudah sediakan dengan apa yang kita lakukan. Kita harus meresponi apa yang Tuhan berikan. Seluruh anugerah yang Tuhan berikan, Kristus yang datang ke dunia untuk membuat kita menjadi ciptaan yang baru, itu harus kita responi dengan benar. Dengan berjuang tanpa batas. Bagaimana kita bisa berubah. Bagaimana kita bisa meninggalkan kehidupan yang lama dan kita akhirnya masuk menjadi ciptaan yang baru. Ini tidak boleh kita lupakan. Tidak mudah untuk mengubah karakter seperti membalikan telapak tangan. Apalagi kalau itu sudah bertahun-tahun kita miliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia ini banyak yang saya katakan bisa bilang munafik, bisa dibilang tadi menipu diri sendiri. Terkadang kita bisa sekali manis di depan banyak orang, kita bisa sekali bersikap seperti orang baik di dalam komunitas gereja. Tetapi di ruang lingkup keluarga, di ruang lingkup orang-orang sekitar kita berbalik 180 derajat seperti kita ini manusia yang lain. Contohnya seorang suami mungkin ketika berhadapan dengan banyak orang di luar keluarganya, dia bisa sangat baik, sangat memperhatikan. Tetapi di dalam keluarganya terhadap pasangan, terhadap anak-anaknya, perilakunya sangat bengis dan sangat tidak pantas. Ini bisa saja terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita seperti manusia memiliki dua kepribadian. Di luar baik, di dalamnya sangat bengis. Tetapi ternyata ini juga yang Tuhan mau kita set di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi manusia yang sama, di luar maupun di dalam. Kita harus menjadi manusia yang, ya kalau Martina di lingkungan sekolah atau Martina di lingkungan kerja, harus menjadi Martina yang sama di lingkungan keluarga. Itu harus sama. Kenapa? Karena itulah yang menjadi karakter kita. Kita bisa memiliki karakter itu kalau kita mau diubahkan. Kalau kita mau menerima Kristus untuk membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya berharap ini bisa menjadi pesan yang membawa kita menjalani tahun 2024 dengan sesuatu yang baik. Kita set ulang kehidupan kita. Karakter kita yang buruk kita tinggalkan. Kita masuki, kita jalani tahun 2024 dengan karakter yang baru. Karakter yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan karakter yang benar-benar ada di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menuntun kita menjalani hari-hari kita. Bukan hanya karena tahun baru, tetapi setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita riset kehidupan kita. Agar rapot-rapot merah dalam kehidupan kita itu bisa kita perbaiki. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami beri diri kami untuk diubah. Ketika kami tidak menurut, kiranya Tuhan tolong kami. Kami mau berubah dan kami mau meriset kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.